Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita membahas tentang keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada saat ini, pada kesempatan ini, Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, memberikan pemahaman yang baik dan memberikan kita kemampuan untuk mencerna apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan juga saya berdoa kepada Allah SWT, semoga teman-teman atau semuanya yang menonton video ini, pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat dan bersemangat di dalam mempelajari materi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi bab 3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu syarat-syarat keselamatan kerja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bab 2 tentang ruang lingkup kerja, dan pada saat ini kita akan membahas tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Apa saja syarat-syarat keselamatan kerja? Di sini disebutkan di pasal 3 ayat 1 bahwa syarat-syarat keselamatan kerja itu ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah mencegah. Jadi syaratnya itu keselamatan kerja itu adalah mencegah terlebih dahulu, baru mengurangi kecelakaan. Jadi mencegah kecelakaan, kalau tidak bisa ya kurangilah kecelakaan yang terjadi. Tapi yang pertama adalah mencegah dan mengurangi. Yang kedua adalah mencegah, lalu mengurangi dan memadamkan kebakaran. Jadi mencegah terlebih dahulu kebakaran. Kalau tidak bisa ya dikurangi kebakarannya, potensi kebakarannya. Kalau juga tidak bisa dikurangi terus melebar seperti kebakaran hutan, lalu usahakan untuk dipadamkan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Berarti di sini dulu mencegah terlebih dahulu akan bahaya peledakan, lalu dikurangi bahaya peledakan. Namun di sini tidak ada adalah memadamkan atau apa ya, setelah terjadi. Kalau kebakaran ada setelah terjadi insiden ada perlakuannya. Kalau sini tidak ada perlakuan setelah terjadi insiden. C. Begitu juga yang kecelakaan. Yang D, poin D, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Nah, di sini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Jadi ketika ada kebakaran, berikanlah kesempatan orang untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Atau kejadian lain yang berbahaya seperti apa? Misalnya ini yang sering terjadi ketika kalian mendengar suara sirene ambulan. Sirene ambulan. Kebanyakan pasti kalian lihat, kenapa sih mobil-mobil pada meminggir, dan memberikan kesempatan ambulan tersebut lewat. Karena di sini ada memberikan kesempatan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kita itu wajib untuk memberikan kesempatan atau jalan kepada si ambulan ini untuk bisa cepat menuju rumah sakit mengantarkan korban atau orang yang sakit sehingga dapat ditangani. Atau misalnya ketika kalian juga dengar sirenenya ini kalian dengar adalah sirene kebakaran. Sirene pemadam kebakaran maksudnya. Sirene mobil pemadam kebakaran. Maka kebanyakan dari mobil-mobil atau motor akan meminggirkan diri. Karena apa? Karena mereka memberikan kesempatan atau jalan untuk memberikan si mobil ini, mobil kebakaran untuk jalan, untuk sigap, untuk cepat, untuk datang ke tujuan, untuk memadamkan kebakaran. Begitu juga ketika kita mendengarkan sirine dari mobil polisi. Nah, di sini biasanya orang yang mendengarkan mobil sirine polisi akan minggir. Bukan berarti mereka takut pada polisi, tapi bukan karena itu, karena ada dari peraturan ini, yaitu memberikan kesempatan kepada Bapak Polisi untuk bisa menuju cepat ke lokasi tujuan terjadinya eksiden.
Bisa jadi ada misalnya di sana ada perkelahian, misalnya ada terjadi tawuran, maka Bapak polisi harus cepat-cepat datang ke sana untuk mengamankan lokasinya sehingga tidak terjadi dampak eksiden yang lebih besar. Oleh karena itulah, bunyi-bunyi sirine ini dimanfaatkan untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang penting untuk segera ditangani, sehingga dimohon kepada masyarakat itu dapat meminggir atau menghentikan mobilnya dan memberikan kesempatan dan jalan kepada ya tadi bunyi sirine ini tadi. Yang kelima adalah memberi pertolongan pada kecelakaan. Jadi yang selanjutnya adalah memberi pertolongan pada kecelakaan. Nah, di sini baru dijelaskan lebih rincinya. Makanya pada bagian sini ya, bahaya peledakan atau kecelakaan. Yang selanjutnya adalah memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Ya, ini juga wajib. Jadi nanti juga di peraturan ini juga akan dibahas bahwa alat-alat pelindungan diri itu wajib diberikan kepada para pekerja oleh perusahaan. Selanjutnya, poin G, mencegah dan mengendalikan timbul, jadi mencegah dulu, lalu mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara, dan getaran. Jadi dia mencegah dan mengendalikan timbulnya suhu yang tinggi. Makanya di ruangan, ketika kalian ada di ruangan, dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan adanya AC. Supaya apa? Untuk mencegah timbulnya terjadinya eksiden. Biasanya kalau eksiden suara sumuk, ruangannya sumuk kan kalian pasti akan nggak konsentrasi dalam belajar. Terus juga kipas-kipas. Bisa jadi ketika kipas-kipas itu ya kipas kalian terpelanting atau lepas kena teman kalian, dan itu terjadi eksiden, dan itu juga termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Lalu kelembapan juga, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Ini juga harus dicegah dan dikendalikan timbulnya. Lalu poin yang H adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracun, infeksi, dan penularan. Nah, di sini yang awalnya adalah dicegah terlebih dahulu bila terjadi penularan penyakit, timbulnya penyakit, dan dikendalikan juga. Akibat kerja, jadi akibat kerja baik fisik maupun psikis. Jadi misalnya di tempat kerjanya itu ada orang yang, makanya di dalam dunia kerja itu ada nantinya kalian ada tes psikologi, tes kejiwaan ya, tes kejiwaan atau psikologi. Kejiwaan atau tes psikologi. Nah, di mana tes kejiwaan psikologi itu nanti akan dilihat karakter kita, psikologi kita. Apakah kita itu punya penyakit kejiwaan atau tidak. Atau punya karakter yang membahayakan. Atau punya karakter yang membahayakan. Membahayakan orang lain. Kalau kejiwaan berarti dia masuknya ke mana? Masuknya ke psikis, sedangkan membahayakan masuknya ke fisik. Nah, misalnya membahayakan. Misalnya orang yang bekerja itu adalah temperamental, orang yang suka marah, sehingga ia emosinya meledak-ledak ketika terjadi perdebatan, misalnya terjadi kelas atau perdebatan antara temannya, emosinya meledak-ledak sehingga akan timbulnya apa ya? Kalau di sini bukan penyakit tapi timbulnya kekerasan fisik, dan itu juga menjadi acuan dari salah satu keselamatan kerja. Makanya di beberapa industri atau tempat dunia kerja itu ketika mendapatkan hasil tes kejiwaan yang salah satunya adalah mengidentifikasi bahwa seseorang itu memiliki kejiwaan atau memiliki sifat temperamental atau emosian,
maka seseorang itu tidak diterima di tempat kerjanya. Karena kenapa ya? Karena itu tadi, karena akan membahayakan orang yang bekerja juga di sana. Karena akan menimbulkan akibat fisik tadi oleh orang tersebut. Karena di sini harus terlebih dahulu dicegah untuk masuk, untuk diterimanya orang tersebut untuk masuk, karena ini membahayakan. Nah, ataupun yang kejiwaan. Biasanya kalau kejiwaan ini, misalnya yang lagi naik daun atau hot itu adalah psikopat. Psikopat kelihatannya orangnya pinter, luwes, nggak emosian, psikopat ya. Namun dia ini orangnya bisa dibilang itu adalah berdarah dingin, kejam. Karena dia tidak punya rasa empati, terus juga kejam. Nah, ketika sudah didiagnosis bahwa seseorang itu mempunyai kejiwaan psikopat di sini maupun fisik, maka suatu industri atau tempat kerja itu dilarang untuk menerima orang tersebut. Karena kenapa di sini? Karena di dalam peraturan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 sudah dijelaskan bahwa tempat kerja itu harus mencegah terlebih dahulu, syarat-syarat keselamatan kerja itu adalah mencegah terlebih dahulu. Mencegahnya apa? Tidak menerima orang yang gangguan jiwa dan mengendalikan. Nah, mengendalikannya bagaimana ya? Ketika kecolongan ya harus dikendalikan ya. Dikendalikan dengan cara ya terapi kejiwaannya. Nah, ketika sudah terapi ada perubahan, lanjut bekerja. Namun ketika sudah terapi tidak ada perubahan, ya tempat kerja harus memberikan kebijakan untuk menghentikan pegawai ini. Kalau tidak ya ini tadi akibatnya pasti akan berdampak ke tempat yang lain, pekerjaan yang lain, atau berdampak pada karyawan yang lain, baik fisik maupun psikis. Lalu juga mengendalikan peracunan. Peracunan juga harus dikendalikan. Karena yang sekarang lagi naik daun ya, banyak orang-orang yang meracuni memasukkan zat racun yang tidak berbau dan berasa dan berwarna ke dalam minuman, lalu akan orang terminum, lalu akan mati. Begitu juga infeksi dan penularan. Nah, ini juga termasuk yang sekarang lagi COVID-19 virus. Nah, COVID-19 virus ini itu penyakitnya terjadi karena penularan. Oleh karena itulah pemerintah ketika terjadi lonjakan COVID-19 berdasarkan undang-undang ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk mencegahnya dan mengendalikannya dengan cara apa? Dengan cara PPKM atau untuk yang pekerja namanya WFH, work from home. Jadi bekerja dari rumah. Atau ada ketika sudah lumayan baik, maka ada dibagi dua bekerjanya. Ada yang WFH, ada yang WFO, work from home atau work from office. Jadi kerja di rumah dan kerja di kantor. Sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor. Untuk apa? Untuk mencegah dan mengendalikan penularan akibat COVID-19. Inilah dasar dari kenapa pemerintah melakukan PPKM atau WFA dan WFO. Selanjutnya, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Penerangan ini maksudnya lampu ya. Ketika kita tempat kerja itu harus memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Nanti kita akan bahas ketiga tentang penerangan ini bagaimana. Berapa sih kadar penerangan yang baik, nanti kita akan bahas nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah menyelenggarakan suhu lembab udara yang baik. Ini juga suhu lembapan udara yang baik juga diperhatikan. Makanya juga ketika kalian melakukan praktek K3, itu juga kalian harus melihat juga keadaan kondisi ruangannya itu suhu dan kelembapan udaranya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan tempat kerja atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah penyegaran
menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Ya, ini makanya di tempat kerja itu tidak full time di tempat kerja. Jadi bisa keluar tempat kerja, ada waktu-waktu istirahat. Buat apa? Untuk penyegaran udara yang cukup. Dan juga selanjutnya juga ada ventilasi udara untuk memasukkan udara sehingga tempat kerja tersebut dapat menyegar udara di tempat kerja tersebut dapat segar. Selanjutnya adalah memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Nah, disinilah. Jadi melalui syarat-syarat melalui Undang-Undang Nomor 1 ini, kenapa di suatu tempat kerja itu ada office boy, misalnya, OB ya, office boy. Nah, kenapa? Karena untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu tempat kerja itu harus bersih, sehat, dan ketertiban. Nah, makanya ada OB. Lalu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara, dan proses kerjanya. Nah, ini juga diharapkan untuk keserasian antara tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu harus serasi. Jangan sampai tenaga kerjanya itu sering berantem. Oleh karena itu tadi yang sebelumnya di sini ada tadi tenaga kerja itu harus dites kejiwaannya untuk apa? Untuk menghindari potensi terjadinya fisik dan psikis nantinya. Dan itu akan berefek pada di sini juga keserasian antara tenaga kerja. Lalu alat kerjanya juga, lingkungan, caranya, dan proses kerjanya. Yang selanjutnya adalah mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Di sini mengamankan dan memperlancar. Nah, oleh karena itulah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 ini, pemerintah menggalakkan adanya jalan-jalan tol. Karena apa? Karena ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, yaitu bahwa syarat-syarat keselamatan kerja salah satunya adalah mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Yang selanjutnya adalah mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Oke. Kalau di sini jadi bangunan itu setelah sekolah dibangun, lalu diamankan dan dipelihara. Dipelihara dengan cara apa? Chat misalnya, atau dilihat apakah ada terjadi kerusakan lalu diperbaiki. Dan selanjutnya adalah mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Jadi mengamankan. Yang P sudah jelas ya. Yang Q mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Nah, ini juga. Jadi tempat kerja itu harus mencegah terkena aliran listrik. Biasanya ini kita lihat tempat-tempat kerja itu banyak kabel-kabel ya, kabel-kabel lintas jalan gitu. Nah, harusnya kabel-kabel itu dibuat untuk safety. Jangan sampai misalnya orang tersenggol atau nyangkut ke kabel itu akhirnya jatuh, potensi yang pertama, atau yang potensi kedua ya terkena aliran listrik. Nah, inilah yang juga dibahas dari peraturan PP ini. Q dan R menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Nah, ini juga menyempurnakan dan menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jadi potensi-potensi bahaya yang bisa bertambah tinggi itu disempurnakan pengamanannya, jangan sampai potensi ini semakin tinggi di dalam bekerja. Nah, ini adalah syarat-syarat keselamatan kerja. Lalu, bagaimana bila di dalam syarat-syarat ini sampai poin R tidak termasuk? Nah, di pasal 3 ayat 2, pemerintah merinci lagi, mengglobalkan lagi bahwa bila peraturan perundangan yang di atas tadi tidak ada untuk syarat-syarat keselamatan kerjanya, maka peraturan perundangan ini dapat dirubah perincian serta seperti tersebut di atas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi.
serta pendapatan terbaru di kemudian hari. Jadi, bila syarat-syarat yang di atas tadi tidak ada, bukan berarti bebas. Bukan berarti bebas. Jadi kalau misalnya tempat di atas tadi tidak ada, berarti bebas, tidak seperti itu. Jadi, peraturan nomor 1 tahun 1970 ini fleksibel sekali untuk perkembangan teknologi dan zaman. Jadi kalau ada perkembangan teknologi dan zaman, boleh dirubah perinciannya. Boleh dirubah perinciannya di atas dengan perkembangan ilmu pengetahuan tadi, teknik, teknologi, serta pendapat-pendapat, maksudnya bukan pendapat-pendapat baru di kemudian hari, maksudnya. Jadi ada pendapat-pendapat di kemudian hari bisa digunakan untuk dirubah atau diperinci lagi dari pasal 3 ayat 1 tadi. Nah, pasal 4 ayat 1 itu dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan. Jadi pasal 4 ayat 1 ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerjanya dalam apa? Dalam perencanaan. Pertama itu perencanaan terlebih dahulu, lalu baru pembuatan, baru pengangkutan, baru peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik, dan aparat produk yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Jadi syarat-syarat ini itu syarat-syarat keselamatan kerja ini yang pada bab ketiga itu harus ditetapkan terlebih dahulu dalam apa? Dalam perencanaan, 1. Habis itu baru masuk ke pembuatan, 2. Lalu masuk ke pengangkutan, 3. Lalu masuk ke peredaran, 4. Lalu masuk ke perdagangan, 5. Ini ke bawah ya nanti. Lalu masuk ke pemasaran, ke-6. Masuk ke pemakaian, ke-7. Masuk ke penggunaan, ke-8. Masuk ke pemeliharaan, ke-9. Dan penyimpanan barang, 10. Produk, barang, dan yang lainnya. Nah, pasal 4 ayat 2, syarat-syarat yang tadi memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur. Jadi syarat-syarat tadi itu harus memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah yang menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya, dan keselamatan umum. Jadi intinya itu adalah syarat-syarat tadi itu harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Itu inti dari pasal 4. Ya, yang mencakupnya tadi banyak banget di sini tergantung dari tempat kerjanya. Nah, lalu kita akan bahas tentang bila tempat kerja itu tidak dikategorikan di atas, lalu bagaimana? Nah, di pasal 4 ayat 3 itu dijelaskan bahwa dengan peraturan perundangan dapat dirubah perinciannya. Jadi undang-undang ini dapat dirubah perinciannya seperti pada ayat 1 dan 3. Dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Yaitu bisa dirubahnya dengan peraturan perundangan juga, peraturan perundangan yang ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Nah, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan. Bagaimana pengawasan berdasarkan peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970.
Demikian, bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.